Sebelum itu, yang terhormat kepada Ustadz Andre selaku Guru Mapel Bahasa Indonesia, dan yang terhormat pula kepada para hadirin seminar sekalian, dan terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan acara dengan sebaik mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang berlalu tidak dapat diputar kembali. Kesempatan yang datang pasti akan pergi. Dan menuntut ilmu itu sampai mati. Saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada para hadirin sekalian. Terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk mengikuti acara seminar dalam rangka saling belajar satu sama lain. Berdirinya saya di sini sebagai MC dan moderator akan menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pengenalan orator, dan acara yang ketiga pramateri, acara yang keempat adalah materi, dan yang terakhir adalah penutupan. Masuki acara yang pertama, mari kita buka acara seminar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Masuki acara yang kedua ialah pengenalan orator oleh moderator, yaitu saya sendiri. Pembicara pertama Fawaz Yafik Abadi, pembicara kedua Syahdan Maulana Yusya Afandi, pembicara ketiga adalah Thoriq Korul Mujahid, dan terakhir saya sekaligus MC dan moderator Muhammad Faiz Sobri. Masuki acara yang ketiga ialah pramateri. Identitas film, judul Neza 2, sutradara Jiaozi Yang Yu, tahun produksi 2025, tanggal rilis di Indonesia 21 Maret 2025. Masuki acara yang keempat ialah materi pertama kepada Syahdan Maulana Yusya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan dan menjelaskan tentang sinopsis dan indikator pemirsa teks eksplanasi. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang sinopsis film Neza 2 ini, saya ingin bertanya dulu, apakah ada yang sudah pernah nonton film Neza yang pertama? Ya, belum. Kalau belum, saya akan menjelaskan secara singkat dulu. Jadi di film Neza yang pertama itu, di akhir cerita si Neza hanya tersisa roh. Jadi tubuh fisiknya itu hancur, hilang. Dan dilanjut di Neza 2. Jadi di awal cerita, roh Neza dan Aubing itu kehilangan tubuh fisiknya. Jadi hanya tinggal sisa rohnya saja. Dan ketika sisa rohnya saja itu, ada serangan besar yang terjadi di tempat tinggalnya si Neza ini. Nama tempat tinggalnya si Neza itu adalah Desa Centangguan, biasa disebut Jalur Centang. Serangan itu disebabkan oleh manipulasi oleh Wuliang Xiangweng. Jadi Wuliang Xiangweng itu siapa? Itu adalah salah satu tokoh antagonis dari film Neza 2 ini. Ya, terus selanjutnya ketika hanya tersisa roh si Neza dan Aubing itu, Neza terpaksa melebur roh Aubing ke dalam tubuhnya. Jadi si Neza menyatukan rohnya Aubing dalam tubuhnya Neza. Jadi satu tubuh Neza itu punya dua roh. Tapi sejalannya cerita nanti si Neza ini
melakukan tantangan dari Wu Liang Xiangweng. Di posisi ini Neza itu belum tahu kalau Wu Liang Xiangweng itu ternyata pengkhianat. Nah, setelah menyelesaikan tantangan dari Wu Liang Xiangweng itu, mendapat mutiara untuk membangkitkan si Aobing tersebut. Jadi si Aobing sudah dapat tubuh fisik lagi. Ya, di saat seperti itu juga tercipta kekuatan internal yang dahsyat, yaitu konfliknya tuh nggak cuma dari luar saja, tapi dari dalam. Dari luar tuh dari Wu Liang Xiangweng, terus dari ayahnya Aobing, saya lupa. Terus dari internalnya itu dari pengkhianatan. Terus di akhir cerita kan Neza ini dengan kondisi yang memang susah, terus ada serangan dahsyat luar dalam. Nah, si Neza ini tetap berjuang heroik menyelamatkan desa tempat tinggalnya Centangguan dari kehancuran total. Karena waktunya menipis, saya akan langsung sikat saja. Jadi saya mendapatkan analisis indikator teks eksplanasi. Saya menemukan di film Neza 2 ini pada dialog awal cerita detik 57 sampai menit 1:05. Di menit tersebut dialog, kemudian karena campur tangan Seng Gongbao, bola iblis bereinkarnasi menjadi Neza, putra ketiga Li Jing di Centangguan. Jadi teks eksplanasi ini, kenapa saya milih ini, karena di dialog tersebut terdapat kata karena, yang itu termasuk indikator dari teks eksplanasi. Nah, di dialog awal cerita ini juga menjadi awal mula penyebab dari munculnya tokoh utama film kita, Neza, karena campur tangan Seng Gongbao. Nah, di sini saya memilih dialog ini bukan tanpa alasan, tapi karena juga saya membaca tanda di detik 30 sampai menit 1:10, sorry. Nah, di scan tersebut terdapat scan yang menampilkan langit gelap dan energi besar berkumpul. Nah, dengan langit gelap dan energi besar berkumpul itu menandakan kebangkitan Neza dan Aobing. Neza itu yang api, Aobing yang es. Nah, dari teks eksplanasi yang saya dapatkan ini juga menjadi penyebab dari konflik utama film Neza ini. Karena si Neza ini memang harusnya adalah roh yang keramat gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pemateri pertama kita, Mas Syahdan, yang telah menjelaskan sinopsis dan analisis indikator eksplanasi. Saya beri waktu kepada para peserta sekalian 30 detik hingga 1 menit untuk bertanya. Jika tidak ada, kita lanjut ke pemateri kedua kita, Mas Torik Koirul Mujahid. Pada bicara, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillah. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk bisa menjelaskan analisis indikator bagian rekon. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu apa itu analisis indikator bagian rekon, atau bisa dibilang teks rekon. Teks rekon adalah suatu penjelasan yang dimana tokoh atau seseorang menceritakan suatu kejadian yang terjadi di masa lalunya atau pada dulunya terjadi.
atau sejarahnya lah. Nah, di sini saya mendapatkan teks rekon pada film Neza 2 yaitu pada jam 1:36:55. Di situ terdapat dialog yang dimana dialog itu berbunyi, kami dulu masih muda dan tak tahu apa-apa. Kata kunci pada teks rekon di sini adalah yaitu dulu. Karena dulu menjelaskan bahwa sang tokoh sedang menceritakan apa yang dia rasakan dahulu. Hal ini diperkuat dengan kata-kata kami masih muda dan tak tahu apa-apa. Karena berarti sang tokoh naga biru ini menjelaskan bahwa dia saat itu tidak tahu apa-apa. Di sini saya juga menemukan tanda rekon pada film Neza 2. Tanda rekonnya adalah flashback pada Neza waktu kecil di film Neza 1. Di film Neza 1 kan dapat dimana Neza itu baru ada scan dimana Neza nyatu sama roh iblis. Nah, bola iblis. Nah, di sini tuh di Neza 2 dimunculin flashbacknya, dimunculin dimana pas itu diliatin pas Neza awal masih bersatu sama bola iblis atau kekuatan iblis. Ini bisa dibuktikan rekon karena ini adalah flashback yang menunjukkan masa lalunya. Di sini saya juga diberi kesempatan untuk menjelaskan analisis indikator bagian laporan. Jadi sebelumnya saya jelaskan dahulu apa itu laporan. Teks laporan adalah di mana adanya atau autor memberitahu kepada penonton bahwa ada suatu peristiwa atau yang terjadi. Di film Neza ini terlihat pada menit 6:52 ada seorang prajurit berkata, musuh terlihat di laut, sepertinya itu Shen Gongbao. Prajurit tersebut ini bisa dibilang sebagai laporan karena kita diberitahu bahwa di laut ada musuh yang akan datang yang diperkirakan bernama Shen Gongbao. Untuk tanda pada laporan tersebut pada menit yang sama bisa terlihat bahwa ada seorang prajurit yang membungkuk kepada panglimanya. Ini bisa dibuktikan sebagai laporan karena pada sejarahnya dulu orang itu kalau melaporkan hormat dulu kepada seorang panglima. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Torik yang telah menyampaikan analisis indikator rekon dan laporan. Saya beri waktu kepada para peserta sekalian 30 detik hingga 1 menit untuk bertanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, memasuki pemateri ketiga kita pada Mas Fawas, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Moderator telah mempersilahkan saya mempresentasikan ini proyek saya hari ini. Saya akan menyampaikan analisis indikator tentang pendapat. Nah, jadi di sini saya mendapatkan dialog di menit 80 yang berbunyi pergi sekarang tidak akan mengubah apapun. Jadi si guru tersebut tuh menyampaikan bahwa
menyampaikan pendapatnya bahwa ini apa, pergi sekarang tuh nggak akan mengubah apapun, jadi kayak sia-sia gitu pergi sekarang. Nah, itu juga merupakan opini dan bisa di dan pendapat yang bisa diperdebatkan, karena pergi sekarang tidak tentu tidak akan mengubah apapun dan bisa jadi mengubah situasi menjadi lebih baik. Dan selanjutnya saya akan membaca ini tentang membaca tanda. Mengapa saya memilih ini menjadi pendapat? Nah, di sini membaca tandanya ada di kalimat pergi sekarang tidak akan mengubah apapun. Nah, di situ Tanjaran menunjukkan perubahan ekspresi yang sangat mencolok dari wajahnya itu. Dan memiliki konflik batin karena dia itu si guru tersebut tuh Pak mengucapkan kalimat tersebut tuh kurang yakin gitu bahwa kalau dia menyampaikan pendapat apa pergi sekarang tidak akan mengubah apapun, bisa memperbalik keadaan. Dan selanjutnya sini saya akan menyampaikan simpulan. Nah, simpulannya itu dari film Ninja menampilkan klimaks besar dari tokoh utama sang Ninja 2 yang menghadirkan plot twist pengkhianatan yang bisa memperkuat konflik serta menghadirkan atau menyampaikan pesan moralnya bahwa setiap orang itu memiliki ini apa memiliki atau menentukan nasibnya sendiri, bukan ditentukan oleh takdir. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fas yang telah menyampaikan teks pendapat dan simpulan. Saya beri waktu kepada para hadirin sekalian 30 detik hingga 1 menit untuk bertanya. Ya, Ma? Tadi yang satu itu dimaksud dengan teks pendapat. Baik, kami simpan pertanyaannya. Ada lagi? Karena saya mau bertanya yang dengan indikator rekod sama pendapat tadi. Ada dialog sama pendapat. Kok itu sama-sama itu ada yang lain? Kami simpan pertanyaannya. Ada lagi? Baik, jika tidak ada, mari kita masuki acara selanjutnya, yaitu maaf ralat, ada pesan moral dari film ini. Moral view dari film ini adalah aku itu menentukan takdirku sendiri dan bukan langit yang menentukan. Takdir tidak menentukan masa depan. Persahabatan dan kerjasama, keberanian dan pengorbanan nilai seorang tidak ditentukan lewat latar belakangnya. Dan selanjutnya adalah rating film. Rating film Neza ini di angka sekitar 7,9/10 dan berdasarkan 32.000 hingga 100.000 voting. Sumbernya dari
LK21 kalau tidak salah itu. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu sesi jawab. Jawab pertanyaan pertama dari Mas Elang. Oh, apa yang dimaksud dengan pendapat? Pada Mas Fas, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Mas Elang yang sudah bertanya. Nah, jadi pendapat itu kayak kesan atau perasaan seseorang gitu loh yang menyampaikan kepada orang lain bahwa perasaannya tuh lebih, misalnya kayak lebih apa ya? Lebih ke ini, ke apa, perasaannya sendiri gitu. Nah, jadi ini tuh kayak opini gitu, pendapat sendiri, bukan? Ya gitu. Ya mungkin cukup sekian. Mas Elang sudah cukup menjawab. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Mas Justin. Kurang lebih pertanyaannya slide yang di pendapat ya, sama recon kok sama semua. Terus apa tidak ada yang lain gitu ya pertanyaannya? Ya, kepada Mas Torik, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillah. Sebenarnya saya meralat, mungkin maksudnya bukan rekon, tapi laporan. Nah, mungkin yang dimaksud laporan ya Mas Yasin. Nah, jadi kenapa tidak ada gambar yang lain? Sebenarnya laporannya ada banyak, cuman yang biar sesuai atau biar terlihat lebih meyakinkan, saya memilih gambar tersebut. Dan untuk gambar yang pada pendapat, di sini karena biar dijelaskan dari dialog dan membaca tandanya biar nyambung aja. Soalnya ini gambarnya lebih sesuai lah kalau dilihat-lihat. Mungkin sekian sudah terjawab. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita telah melalui sesi-sesi yang lumayan panjang ya. Masuki sesi terakhir, yaitu sesi penutupan. Sebelum penutupan, saya ada sedikit pantun. Nanti dibalas dengan lantang ya. Sudah siap? Siap. Oh. Kakakku manis bikin saya suka. Adik kamu manis bikin saya cinta. Hidup ini memang selalu tertimpa tangga, tapi Tuhan selalu memberi cara. Baik, terima kasih pada hadirin sekalian. Mohon maaf jika dari kami selaku tim produsen ada banyak salahnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.